Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Pradipta dari jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati. Baiklah, kali ini saya akan membahas soal tentang neraca massa dan energi dengan dosen pengampu Bu Insinyur Rita Yufa MT dan Ibu Resi Levi Permadani MT. Baiklah, soal pertama itu pada soal 9.61. Suatu pengering diumpankan dengan padatan basah untuk mengurangi kadar air dari 90% menjadi 20%. Produk yang meninggalkan pengering dimasukkan ke dalam oven yang selanjutnya menurunkan kelembapan hingga 2%. Jika pengering dapat menangani 1000 kg padatan basah per hari, hitunglah sebagai berikut. A. Berat produk yang keluar dari pengering dan oven per hari. B. Persentase air awal yang dikeluarkan dari pengering dan oven. Baiklah, selanjutnya masuk ke diagram diagram soalnya. Itu yang pertama kita mencari berat produk yang keluar dari dryer atau S1. Hingga masukkan rumusnya yaitu F dikali 1 dikurang SF sama dengan S1 dikali 1 dikurang X1. Sama dengan 1000 dikali 1 kurang 0,9 sama dengan S1 dikali 1 dikurang 0,2. Sehingga mendapatkan S1-nya 125 kg. Lalu substitusikan 125 kg ke persamaan berikut yaitu F sama dengan S1 ditambah V1. Sehingga mendapatkan V1-nya 875 kg. Lalu substitusikan S1 sama dengan 125 kg dan S2-nya 102,04 kg ke persamaan berikut. S1 sama dengan S2 ditambah V2. Selanjutnya kita masukkan angkanya itu 125 sama dengan 125 sama dengan 102,04 ditambah V2. Sehingga mendapatkan V2-nya yaitu 22,96 kg. Sehingga didapatkan berat produk yang keluar dari dryer atau sama dengan S1 sama dengan 125 kg. Berat produk keluar dari oven atau S2-nya sama dengan 102,04 kg. Dan B, persentase air yang dihilangkan di dryer yaitu V1 per F kali XF dikali 100 sama dengan 875 per 900 dikali 100 sehingga mendapatkan hasilnya itu 97,2%. Lalu persentase air yang dihilangkan di oven V2 per F kali XF dikali 100 sama dengan 22,96 per 900 dikali 100 sama dengan 2,55%. Lanjut soal pada 12.34. Gas yang keluar dari pemanggang pirit di pabrik asam sulfat memiliki komposisi sebagai berikut. SO2 sama dengan 7,00%, O2 sama dengan 10,50%, SO3 sama dengan 0,8%, N2 sama dengan 81,70%. Kapasitas panas gas bervariasi dengan suhu seperti yang diberikan di bawah ini, di mana Cp dalam kilojoule per kilomol Kelvin dan T dalam Kelvin. Untuk CpO2 sama dengan 25,74 ditambah 12,987 dikali 10 pangkat min 3 T dikurang 3,864 dikali 10 pangkat min 6 T kuadrat. Untuk CpN2-nya 27,03 ditambah 5,815 kali 10 pangkat min 3 T dikurang 0,289 kali 10 pangkat min 6 T kuadrat. Untuk CpSO3-nya yaitu 34,33 ditambah 42,86 kali 10 pangkat min 3 T dikurang 14,298 kali 10 pangkat min 6 T kuadrat. Untuk SO2-nya Cp sama dengan 25,74 ditambah 57,96 dikali 10 pangkat min 3 T dikurang 38,11 kali 10 pangkat min 6 T kuadrat. Lalu hitung entalpi campuran gas pada 750 Kelvin dengan mengacu pada suhu dasar 298 Kelvin. Lanjut masuk kepada penyelesaiannya. Untuk rumus Cp campurannya yaitu sigma YI
dikali alfa I ditambah sigma YI dikali beta I kali T ditambah sigma YI kali gamma I kali T kuadrat. Pertama kita mencari sigma YI dikali alfa I, yaitu sama dengan 0,02 dikali 25,74 ditambah 1,105 dikali 25,74 ditambah 0,008 dikali 34,33 ditambah 0,8117 dikali 2,03 sehingga mendapatkan delta YI alfa I-nya yaitu 25,5756. Lalu mencari nilai sigma YI beta I, yaitu sama dengan 0,02 dikali 57,96 ditambah 0,15 dikali 12,987 ditambah 0,008 dikali 42,86 ditambah 0,817 dikali 5,815 dikali 10 pangkat min 3 sehingga dapatkan hasilnya yaitu 6,4477 dikali 10 pangkat min 3. Lalu dicari sigma YI gamma I-nya yaitu min 0,02 dikali 38,11 ditambah 0,105 dikali 3,864 ditambah 0,008 dikali 15,298 ditambah 0,817 dikali 0,298 dikali sepangkat 10 pangkat min 6 sehingga dapatkan hasilnya itu min 1,5263 kali 10 pangkat min 6 sehingga kita masukkan kapasitas campurannya yaitu 25,5756 ditambah 6,4477 kali 10 pangkat min 3T dikurang 1,5263 kali 10 pangkat min 6T. Lalu kita masukkan eh, kapasitas campuran tadi ke rumus delta H-nya yaitu integral dari suhu awal 298 ke 750 akhirnya dikali CP atau kapasitas campurannya sehingga didapatkan delta H-nya yaitu negatif 13.158,348 kilojoule per kilomol. Lalu soal berikutnya itu pada soal 12.37. 1 kilogram es pada suhu 0 derajat Celcius dipanaskan sehingga seluruhnya berubah menjadi uap pada suhu 150 derajat Celcius dan 101,3 kilopascal. Berapakah perubahan entalpi yang menyertai proses tersebut? Kalor peleburan air pada 101,3 kilopascal dan 0 derajat Celcius adalah 335 kilojoule per kilogram. Dan kalor penguapan air pada 101,3 kilopascal dan 100 derajat Celcius adalah 2256 kilojoule per kilogram. Persamaan kapasitas panas air cair adalah C sama dengan 18,296 ditambah 47,212 dikali 10 pangkat min 2T dikurang 133,88 dikali 10 pangkat min 5 T kuadrat ditambah 1314,2 kali 10 pangkat min 9 T pangkat 3. Dan persamaan kapasitas kalor uap air pada 101,3 kilopascal adalah CP sama dengan 30,475 ditambah 9,652 kali 10 pangkat min 3 T ditambah 1,189 kali 10 pangkat min 6 T kuadrat, di mana T dalam Kelvin dan panas spesifik dalam kilojoule per kilomol Kelvin. Berikut penyelesaiannya. Yang pertama itu mencairkan es batu atau panas laten. Delta HF sama dengan 335 kJ per kilogram dikali 1 kilogram sama dengan 335 kJ. Yang kedua, menaikkan suhu air dari 0 derajat Celcius menjadi 10 derajat Celcius. Kapasitas CPH sama CPH satunya sama dengan 18,296 ditambah 47,212 dikali 10 pangkat min 2T dikurang 133,88 kali 10 pangkat
10 pangkat min 5 T kuadrat ditambah 14,2 kali 10 pangkat min 9 T pangkat 3. Lalu di hasil hasil tersebut diintegralkan jadi H1 sama dengan 1/8 integral dari suhu air 0 derajat Celcius jadi Kelvin yaitu 273,15 dan 100 derajat Celcius yaitu 373,15. Kita integralkan dari hasil tambahan berikut sehingga mendapatkan H1-nya yaitu 1/18 dikali 18 29,6 ditambah 15.525,5 dikurang dikali 5 dikurang 14.092 kali 1 ditambah 45 40 kali 9 sehingga dapatkan delta H-nya 418,6 kilojoule. Lalu yang ketiga, merubah fasa dari cair menjadi uap atau panas panas laten. Delta HV-nya itu 2.256 kilojoule per kilogram dikali 1 kilogram sama dengan 2.256 kilojoule. Lalu yang keempat, menaikkan suhu uap panas dari suhu 100 derajat Celcius menjadi 150 derajat Celcius. Delta H2-nya sama dengan 30,475 ditambah 9,652 dikali 10 pangkat min 2 T ditambah 1,189 kali 10 pangkat min 5 T kuadrat. Lalu hasil tersebut atau persamaan tersebut diintegralkan menjadi 1/18 integralkan dari 373,15 Kelvin dan 423,15 Kelvin sehingga mendapatkan delta H2-nya yaitu 95,85 kilojoule. Lalu kita mencari delta H totalnya yaitu delta HF ditambah delta H1 ditambah delta HV ditambah delta H2 sehingga mendapatkan delta H totalnya yaitu 3.105,45 kilojoule. Baiklah, sekian pembahasan dari video saya. Banyak kekurangan yang saya lakukan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.